Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan mempresentasikan terkait audit siklus investasi dan kas pada PT Gugun Media. Perkenalkan, saya Salma Ramadhani Putri, dan teman saya ada Mbak Dahnis Robiah Ahmadah dan Mbak Farulina Pamelia Ergobes. Masuk pembahasan yang pertama, di sini kita pertama akan menentukan tingkat materialitas, yang dimana kita lihat dari total aset. Dari aset, total asetnya sebesar 615.490.000, lalu dikali 0,5%, yaitu ditentukan tingkat materialitas yang dipilih, yaitu 3.077.450.000. Setelah kita menentukan tingkat materialitas, kita akan menentukan tujuan audit spesifik untuk siklus investasi dan kas. Di sini untuk tujuan audit spesifik keterjadian dan keberadaan kita menggunakan EO1 dan EO2, dan untuk kelengkapan kita menggunakan C1 dan C2, dan untuk hak dan kewajiban kita menggunakan RO1 dan RO2, untuk penilaian dan alokasi kita menggunakan PA1 dan PA2, serta yang terakhir pengungkapan dan penyajian kita menggunakan PD1 dan PD2 seperti yang ada di tabel berikut ini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengendalian internal pada PT Gugun Media. Dapat disimpulkan dari resiko pengendalian internal atau pengendalian internal sendiri dari PT Gugun Media dinilai secara umum tinggi pengendalian internalnya, sehingga resikonya pun rendah dan dinilai efektif dalam investasi, sehingga auditor melakukan pengujian substantif. Dapat kita lihat dari catatan manajemen atau klien, di mana klien sudah memiliki pemisahan tugas dalam pencatatan transaksi dan penerimaan kas fisik, dan juga klien juga kas kecil klien sudah menggunakan metode, yaitu menggunakan metode impress fund, dan otorisasi transaksi sekuritas jangka pendek juga dilakukan dengan manajer keuangan dan investasi. Klien selalu melakukan rekonsiliasi juga dan inspeksi kas untuk mencegah adanya kecurangan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait program audit pada PT Gugun Media. Yang pertama, kita akan melakukan prosedur awal, di mana nomor 1 melakukan memperoleh pemahaman atas entitas bisnis dan industri, yaitu dengan memahami nature akun dari siklus investasi dan kas, dan mereview keputusan manajemen dalam berinvestasi. Oke, untuk selanjutnya berikut ini adalah kertas kerja prosedur awal PT Gugun Media 31 Desember 2006 pada tanggal 1 Januari 2007 dengan indeks A01, di mana kita harus mengetahui dulu nature akun atau akun-akun apa saja yang terlibat pada transaksi siklus investasi dan kas. Yang pertama di sini terjadinya penanaman investasi dalam saham, yaitu jurnalnya investasi dalam saham pada kas, dan yang kedua ketika terjadi penanaman investasi dalam obligasi, jurnalnya investasi dalam obligasi pada kas, dan ketika mengakui pendapatan bunga deposit, di mana jurnalnya kas atau piutang pada pendapatan bunga, dan selanjutnya mengakui keuntungan akibat perubahan kurs, yaitu di mana jurnalnya investasi pada keuntungan belum terrealisasi. Setelah itu, di sini kita akan mempelajari terkait pengklasifikasian investasi saham, di mana pengklasifikasian investasi saham dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan saham perusahaan yang kurang dari 20% itu menggunakan metode nilai wajar. Sedangkan kepemilikan saham perusahaan 20-50% itu menggunakan metode ekuitas. Dan untuk kepemilikan saham perusahaan yang lebih dari 50%, itu akan dikonsolidasi menggunakan metode ekuitas atau biaya. Nah, berikut ini merupakan tabel rangkuman dari transaksi terkait saham dan menggunakan 2 metode, yaitu metode nilai wajar dan metode ekuitas, di mana ketika melakukan pembelian saham, jurnal pada metode nilai wajar, yaitu investasi saham pada PTX, ada kas. Dan begitu juga untuk metode ekuitas, jurnalnya yaitu investasi saham pada PTX, pada kas. Dan ketika adanya pengumuman laba,
jurnalnya yang bisa dicatat yaitu pada metode ekuitas, yaitu investasi saham pada PTX, pada pendapatan investasi. Sedangkan untuk pengumuman rugi, itu jurnalnya debitnya kerugian investasi pada PTX dan kreditnya investasi saham pada PTX. Dan untuk penyesuaian nilai wajar, itu bisa dicatat menggunakan metode nilai wajar, di mana debitnya penyesuaian nilai wajar pada keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Dan untuk pengumuman dividen sendiri, bisa dicatat menggunakan nilai wajar maupun ekuitas, namun ada perbedaan jurnal, di mana kalau nilai wajar yaitu debit piutang dividen, kreditnya pendapatan dividen. Sedangkan metode ekuitas yaitu debitnya piutang dividen, kreditnya investasi saham pada PTX. Dan yang terakhir itu adalah pembayaran dividen, di mana jurnal metode nilai wajar dan metode ekuitas yaitu sama, debit kas pada piutang dividen. Untuk selanjutnya, saya menjelaskan tentang jurnal di mana kas kecil yang ketika menggunakan metode invest fund. Yang pertama, debitnya kas kecil, kredit pada kas di bank, dan ketika jurnal saat pengisian kembali kas kecil, yaitu debitnya beban-beban, kreditnya kas di bank. Kembali lagi ke program audit awal, di prosedur awal di mana 1B yaitu review keputusan manajemen dalam berinvestasi. Nah, ternyata otorisasi investasi oleh manajemen yaitu manajemen menggunakan analisis independen untuk keputusan investasi jangka panjang. Dan kedua, semua transaksi sekuritas jangka pendek sudah diotorisasi oleh manajemen keuangan dan investasi. Selanjutnya, di sini ada kertas kerja kas investasi dan pendapatan komprehensif 31 Desember 2006 dengan indeks A02, yaitu di mana kita akan mengecek saldo awal kelompok investasi dan kas PT Gugun Media dengan kertas kerja tahun lalu. Nah, dapat kita lihat pada nomor bukti atau referensi bukti yang kami pakai yaitu ada neraca saldo. Di neraca saldo diketahui untuk kas pada 31 Desember 2005 per klien yaitu sebesar 215.300.000. Untuk kas di Bank BCA 75 juta, kas di Bank ABC 5 juta, kas di tangan 12.800.000, investasi surat berharga 19.833.750.000 dan tidak ada investasi deposit luar negeri di tahun 2005. Totalnya sebesar 20.141.850.000 dan semua sudah kami vouching melalui neraca saldo dan telah kami cocokkan, buktinya cocok dengan angka-angka klien. Kami sudah cek pada catatan dibandingkan ke dokumen vouching. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke program audit yang kedua yaitu prosedur analitis. Kembali lagi ke program audit yang selanjutnya yaitu 3.A melakukan analisis rasio keuangan di mana porsi kas terhadap aset lancar dan investasi terhadap aset lancar. Kita menghitung dan menganalisis rasio keuangannya. Dapat kita lihat di indeks kertas kerja prosedur analitis, indeks A03 31 Desember 2006 pada tanggal 5 Januari dan direview tanggal 6 Januari, di mana kita dapat menghitung proporsi kas terhadap aset lancar, di mana rumusnya kas dibagi total aset lancar. Pada tahun 2005 diketahui 90%, 90,72% dan untuk tahun 2006 60,28%, yang artinya adanya penurunan dari tahun 2005 ke 2006. Hal tersebut mengindikasikan adanya penempatan kas yang dimana ditempatkan ke aset-aset yang lain, contohnya seperti investasi. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada porsi investasi terhadap aset lancar, di mana investasi surat berharga dibagi total aset lancar. Di tahun 2005 angkanya 3,93%, di tahun 2006 meningkat menjadi 36,72%. Indikasi tersebut sama seperti yang proporsi kas, yaitu di mana adanya penempatan kas yang ditempatkan ke aset-aset yang lain.
seperti investasi, sehingga proporsi dari tahun 2005 dan 2006 artinya peningkatan ke investasi seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Farulina terkait kertas kerja tes detail transaksi. Silakan Mbak Farulina. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Salma, yaitu program audit PT Gunggu Media selanjutnya, yaitu tes detail transaksi. Untuk tes detail transaksi yaitu terdapat melakukan vouching produksi pembelian saham dan investasi deposit luar negeri, kemudian melakukan vouching transaksi pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan lain-lain. Untuk kertas kerjanya sebagai berikut. Berikut ini kertas kerja tes detail transaksi PT Gunggu Media, kertas kerja kas dan setara kas 31 Desember 2006. Di sini terdapat akun, nomor bukti, dan bukti yang didapatkan dari mana, kemudian tanggal pencatatan, nilai debit atau kas, kemudian perbedaan, dan keterangan telah dilakukan vouching dan tick mark. Di sini terdapat perbedaan yaitu pada nilai debit atau kas per klien dan per audit untuk investasi deposit luar negeri. Nah, di sini untuk per klien sebesar 210 juta, sedangkan per audit sebesar 4.051.555, sehingga perbedaannya sebesar 505, 948, 445, sehingga diperlukan penyesuaian. Kemudian untuk investasi surat berharga, kenapa diabaikan? Karena telah termasuk pendapatan investasi sehingga diabaikan. Kemudian pendapatan sewa tanah, pendapatan dividen PTT, dan pendapatan dividen PTP itu perlu direklasifikasi lagi karena harus sesuai dengan akun pendapatan dividen. Kemudian keterangannya, vouching telah dilakukan footing dan cross footing, dilakukan vouching dan cocok. Tick mark-nya telah dilakukan dan tidak terdapat perbedaan hitungan. Tick mark yang pertama, reklasifikasi pendapatan investasi menjadi pendapatan sewa tanah. Kemudian tick mark yang kedua, reklasifikasi pendapatan investasi menjadi pendapatan dividen. Kemudian selanjutnya, program audit tes detail saldo akun, yaitu melakukan inspeksi dokumen saham yang dimiliki, kemudian melakukan pencocokan hasil inspeksi saham dengan perhitungan audit dan klien, kemudian melakukan perhitungan ulang investasi dalam mata uang asing, kemudian memeriksa rekonsiliasi bank yang disiapkan, dan melakukan perhitungan ulang dividen. Berikut ini kertas kerja tes detail saldo akun. Kertas kerja selanjutnya yaitu kertas kerja saldo akun, yaitu PT Gunggu Media, kertas kerja kas dan setara kas 31 Desember 2006. Di sini terdapat akun per audit, saldo per klien, saldo konfirmasi investasi, perbedaan. Nah, di sini terdapat investasi surat berharga PTP dan PTT. Untuk PTP per audit saldo per 31 Desember 2005 sebesar 8 juta. Dan untuk saldo per 31 Desember 2006 sebesar 8 juta juga. Kemudian PTT untuk saldo per 31 Desember 2005 sebesar 4.800.000 dan terdapat transaksi mutasi referensi diambil dari kertas kerja C01 sebesar 3.200.000 dan saldo per 31 Desember 2006 sebesar 8 juta. Dan totalnya untuk saldo per 31 Desember 2005 sebesar 12.800.000. Untuk transaksi mutasi sebesar 3.200.000 dan saldo per 31 Desember 2006 sebesar 16 juta. Untuk saldo per klien sebesar 8 juta untuk PTP dan PTT sebesar 8 juta dan total saldo per klien sebesar 16 juta. Dan di sini terdapat saldo konfirmasi inspeksi yaitu pada PTT sebesar 8 juta, PTT-nya 8 juta dan totalnya 16 juta sehingga tidak terdapat perbedaan saldo antara audit dan klien. Dan juga telah dilakukan footing dan cross footing.
dan juga telah dilakukan vouching. Kemudian kertas kerja saldo akun yang selanjutnya yaitu kertas kerja investasi deposit luar negeri 31 Desember 2006. Di sini saldo investasi deposit luar negeri per klien sebesar 210 juta. Untuk saldo konfirmasi berupa nilai mata uang asing sehingga diperlukan untuk diubah mata uang rupiah sehingga nilai mata uang asing itu 423.360 dan kurs yang digunakan itu 9,57 diubah ke rupiah sehingga dapatlah 451.555. Kemudian untuk yang kurs 980 sebesar 4.148.928 rupiah. Untuk 1 Maret 2006 sebesar 4.051.555 dan 31 Desember 2006 sebesar 4.148.928 rupiah. Dan didapatlah 97.373 rupiah. Untuk perbedaan saldo konfirmasi dengan klien, dibuat penyesuaian kelebihan pencatatan sebesar 205.948.445 rupiah, sehingga tidak ada perbedaan. Kemudian tick marknya setelah dilakukan penyesuaian perbedaan hitungan menjadi tidak ada. Kemudian mengakui kenaikan nilai investasi dikarenakan perbedaan kurva sebagai keuntungan yang belum terrealisasi, sehingga harus dibuat ayat jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya kertas kerja kas pada 31 Desember 2006 yaitu tes rincian saldo itu saldo bank ABC. Kemudian pada saldo bank ABC yaitu rekonsiliasi bank ABC menurut klien saldo bank 31 Desember 2006 sebesar 75 juta, setoran dalam perjalanannya sebesar 50 juta sehingga saldo buku 31 Desember 2006 sebesar 125 juta. Kesimpulannya dari tes rincian saldo pada rekonsiliasi bank ABC menurut klien yaitu saldo bank tidak dapat diaudit atau tidak dapat membuktikan buktinya andal karena buktinya terbatas sehingga bisa diindikasi adanya tindakan ilegal. Dapat dilihat pada prosedur auditor di bawah ini. Di sini terdapat prosedur auditor yaitu dapat dilihat untuk memverifikasi bahwa rekonsiliasi bank dari klien dihitung secara akurat, yaitu penjumlahan dan pengurangan telah dilakukan. Kemudian menelusuri saldo dari konfirmasi bank dari catatan bank atau dalam laporan pisah batas rekonsiliasi bank dipastikan sama, tapi tidak dilakukan karena buktinya tidak terdapat bukti yang pasti, yaitu karena tidak ada konfirmasi bank, pisah batas, dan tidak ada laporan rekening pada akhir periode. Kemudian menelusuri cek beredar sebelum akhir periode termasuk yang sudah dipisah batas. Tidak dilakukan karena tidak ada cek beredar pada klien. Kemudian menginvestigasi semua cek yang material yang termasuk dalam cek beredar yang belum dicarikan dalam laporan pisah batas bank. Tidak dilakukan karena tidak ada cek yang beredar kepada klien. Kemudian menelusuri deposit dalam perjalanan ke laporan pisah batas per bank. Semua penerimaan kas yang tidak ditempatkan pada bank harus ditelusuri ke laporan pisah batas bank. Tidak dilakukan karena deposit dalam perjalanan laporan pisah batas tidak bisa dicek karena tidak ada laporan dari bank. Kemudian mengecek semua item rekonsiliasi yang disajikan oleh klien tidak dilakukan juga karena deposit dalam perjalanan tidak bisa dicek atau tidak ada dokumennya. Kemudian prosedur tambahan yaitu mengirimkan surat konfirmasi kedua yaitu tidak dilakukan juga karena auditor tidak mendapatkan balasan dalam konfirmasi keduanya. Kemudian meminta klien untuk pihak bank membalas konfirmasi yang diberikan tidak dilakukan karena klien tidak memberikan tanggapan atas permintaan auditor. Kemudian mendapatkan rekening koran akhir periode yang dicocokkan dengan item rekonsiliasi koran tidak dilakukan karena auditor tidak mendapatkan rekening koran. Kemudian mendapatkan bukti penyetoran deposit dalam perjalanan. Auditor tidak dilakukan karena auditor tidak mendapatkan bukti penyetoran deposit.
Untuk selanjutnya yaitu saldo bank BCA, rekonsiliasi bank BCA menurut klien, saldo klien 31 Desember 2006 sebesar 241.000 rupiah. Nah, di sini juga terdapat prosedur auditor, yaitu yang memverifikasi bahwa rekonsiliasi bank dari klien dihitung secara akurat, penjumlahan dan pengurangan tidak dilakukan. Kemudian menelusuri saldo dari konfirmasi bank, dari catatan bank atau dalam pelaporan pisah batas pada rekonsiliasi bank dipastikan sama tetapi tidak dilakukan. Kemudian menelusuri cek beredar sebelum akhir periode termasuk yang sudah dipisah batas dilakukan karena terdapat pencairan dana atau cek. Kemudian menginvestigasi semua cek yang material yang termasuk dalam cek beredar yang belum dicairkan dalam laporan pisah batas bank dilakukan karena terdapat pencairan cek. Kemudian menelusuri deposit dalam perjalanan ke laporan pisah batas per bank. Semua penerimaan kas yang tidak ditempatkan pada bank harus ditelusuri ke laporan pisah batas bank. Tidak dilakukan karena tidak ada deposit perjalanan. Kemudian mengecek semua item rekonsiliasi yang disajikan oleh klien. Tidak dilakukan karena tidak ada rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Kemudian prosedur tambahan itu mengirimkan surat konfirmasi kedua, tidak dilakukan juga. Kemudian meminta klien untuk pihak bank membalas konfirmasi yang diberikan, tidak dilakukan juga. Kemudian mendapatkan rekening koran akhir periode dan dicocokkan dengan item rekonsiliasi koran, dilakukan karena auditor mendapatkan mutasi pengeluaran bank BCA. Kemudian mendapatkan bukti penyetoran deposit dalam perjalanan, tidak dilakukan karena tidak ada penyetoran deposit. Kemudian rekonsiliasi bank BCA menurut auditor saldo akhir klien 31 Desember 2006 sebesar 241.040.000. Terdapat pengurangan pada akun 1025 sebesar 10.500.000. Kemudian nomor akun 1030 sebesar 12 juta. Kemudian 1032 sebesar 50 juta. Sehingga pengurangan saldo yang terjadi seharusnya sebesar 72.500.000, sehingga saldo akhir per audit yang seharusnya pada 2 tahun 2006 seharusnya 168.540.000. Kemudian trademarknya setelah dilakukan pisah batas menurut mutasi bank BCA, maka saldo yang tepat menurut auditor sebesar 168.540.000. Untuk ayat jurnal penyesuaian, dilakukan penyesuaian untuk mengurangi saldo menurut klien dengan asumsi bahwa belum dicatat oleh klien, yaitu beban atau utang pada kas sebesar 72.500.000. Kesimpulannya dari rekonsiliasi bank, yaitu saldo bank BCA setelah dilakukan rekonsiliasi oleh auditor berkurang sebesar 168.540.000 sehingga perlu penyesuaian. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Danis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan saldo kas di tangan. Saldo kas di tangan per klien 30 Januari 2007 senilai 5 juta rupiah. Lalu saldo kas hasil inspeksi auditor senilai 2.855.000 yang dapat dilihat di laporan Opnam kas 30 Januari 2007. Lalu beban ataupun akumulasi sebelum pengisian kembali sejumlah 2.145.000 dapat dilihat di laporan Opnam kas 30 Januari 2008. Jumlah saldo kas di tangan per auditor sejumlah 5 juta rupiah. Sehingga tidak ada perbedaan antara perhitungan klien dan audit dan dianggap nikmat. Selanjutnya
Kertas kerja piutang dan pendapatan PT Gugun Media dibuat tanggal 25 Januari 2007 dan direview pada tanggal 26 Januari 2007 dengan indeks D04. Yang pertama, pengujian aset kontingensi. Tanggal pembelian persediaan 10 Desember 2006. Lalu pencatatan akuntansinya dilakukan dalam periode akuntansi yang diaudit. Tanggal klaim garansinya 2 Februari 2007. Terdapat kemungkinan ketersediaan perusahaan seharusnya membuat ekspektasi adanya kemungkinan klaim garansi di masa depan. Efek ketersediaannya 100%, yang dimana di atas virtually yaitu 90%. Klasifikasi temuannya terdapat di aset dengan penjelasan terjadi di atas 90%, maka klaim garansi tidak diklasifikasikan sebagai kontingensi. Dapat disimpulkan bahwa penyesuaian sebesar 5 juta sebagai piutang klaim garansi terdapat di AJP 4. Yang kedua, pendapatan dividen. Pendapatan dividen per klien senilai 6.280.000 dapat dilihat di laporan komprehensif. Lalu pendapatan dividen per audit senilai 5.680.000 dapat dilihat di kertas kerja C01. Terdapat perbedaan antara klien dan audit sejumlah 600.000 yang dimana yang terdapat di pendapatan sewa tanah dilihat di kertas kerja C01 telah dihitung dan dicocokkan oleh audit dan dilakukan reklasifikasi. Yang ketiga, pendapatan bunga. Pendapatan bunga per klien senilai 6.540.000 dapat dilihat di laporan dan pendapatan bunga per audit senilai 207.446 dapat dilihat di konfirmasi. Terdapat perbedaan sejumlah 6.332.554 rupiah. Telah dilakukan perhitungan audit dengan klien yang berbeda di AJP 5. Selanjutnya, kertas kerja penyajian dan pengungkapan PT Gugun Media kas investasi pendapatan per 31 Desember 2006 dibuat tanggal 30 Januari 2007 dan direview tanggal 31 Januari 2007 dengan indeks F01. Berikut laporan posisi keuangan PT Gugun Media. Kas dan setara kas di Bank BCA senilai 168.540.000. Lalu kas di Bank ABC senilai 125 juta. Kas di tangannya senilai 5 juta. Investasi surat berharganya senilai 16 juta. Investasi deposit luar negeri senilai 4.148.928 rupiah. Selanjutnya laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif PT Gugun Media per 31 Desember 2006. Pendapatan dividennya senilai 5.680.000. Selanjutnya pendapatan sewa senilai 600.000. Lalu pendapatan lain-lain senilai 5 juta dan pendapatan bunga senilai 207.446 rupiah. Selanjutnya, laporan temuan audit PT Gugun Media per 31 Desember 2006 dibuat tanggal 15 Februari 2007
dan direview pada tanggal 16 Februari 2007 dengan indeks C01. Terdapat tingkat materialitasnya kuantitatif dan kualitatif senilai 3.077.450 yang tidak diberitahukan. Secara kuantitatif mungkin tidak material, tetapi secara substansi sangat material. Contoh dari kuantitatif yaitu tindakan ilegal oleh klien, adanya fraud, dan lain-lain. Temuan auditor yang pertama, reklasifikasi. Dengan tujuan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pendapatan investasinya 600.000 dengan jurnal pendapatan investasinya 600.000, pendapatan sewanya 600.000. Secara material, kuantitatifnya tidak, tetapi kualitatif dan telah disetujui oleh klien. Untuk merefleksikan pendapatan sewa tanah sebagai pendapatan sewa dari kegiatan non-operasional atau bukan aktivitas investasi. Selanjutnya, jurnal RJ2 dengan C01. Pendapatan investasi senilai 5.680.000 dan pendapatan dividen 5.680.000. Secara material, kualitatif, dan kuantitatif dan telah disetujui oleh klien. Untuk merefleksikan pendapatan investasi yang merupakan pendapatan yang berasal dari jasa dapat dipes tidak ditolak oleh klien. Selanjutnya yang kedua, penyesuaian. Bertujuan untuk menyesuaikan pencatatan, penilaian, dan pengungkapan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yaitu AJE 1 dengan kode D02. Jurnalnya kas pada investasi deposit luar negeri senilai 205.948.445 rupiah secara material, kuantitatif, dan kualitatif dan telah disetujui oleh klien untuk mengakui kelebihan pencatatan kas pada investasi deposit luar negeri. Selanjutnya, AJE 2 dengan kode D02 dengan jurnal investasi deposit luar negeri pada keuntungan belum terrealisasi komprehensif senilai 97.373 untuk mengakui kenaikan nilai investasi akibat perubahan kurs. Selanjutnya, AJE 3 dengan jurnal beban atau utang pada kas senilai 72.500.000 secara material, kuantitatif, dan kualitatif dan telah disetujui oleh klien untuk mengakui pengeluaran atau klaim atas cek entitas lain yang belum tercatat sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh auditor. Selanjutnya, AJE 4 dengan kode D04 jurnal piutang klaim garansi pada pendapatan lain-lain senilai 5 juta, materialnya kuantitatif dan kualitatif serta telah disetujui oleh klien untuk mengakui klaim atas garansi pada persediaan yang dibeli pada 10 Desember 2006 setelah dilakukan pengujian oleh auditor. Selanjutnya, AJE 5 dengan kode D05 jurnalnya pendapatan bunga pada piutang bunga senilai 6.332.554 rupiah
secara material, kuantitatif, dan kualitatif, dan telah disetujui oleh klien untuk mengakui kelebihan pengakuan bunga akrual oleh klien akibat investasi deposit luar negeri. Selanjutnya, temuan lain atau membutuhkan tindakan lanjut. Akun yang berpengaruh ada di kas di Bank ABC. Nilai yang diragukan sejumlah 125 juta dengan tingkat materialitas 377.450 rupiah. Tidak diberitahukan kepada klien. Pengalih materialitas atau materiality multiplier sejumlah 40,62 kali dan tidak diberitahukan kepada klien. Secara material, kualitatifnya signifikan dan kuantitatifnya signifikan dan kualitatifnya juga signifikan. Auditor tidak mendapatkan konfirmasi dari Bank ABC dan keterbatasan lingkup audit untuk menjalankan prosedur tambahan. Selengkapnya bisa dilihat di kertas kerja D03. Dapat disimpulkan bahwa laporan temuan audit kas di Bank ABC terjadi salah saji material yang sangat signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga jika manajemen menerima semuanya, menolak sebagian, atau menerima untuk nilai yang paling besar, maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opini, kecuali jika auditor menemukan bukti untuk memeriksa kas di Bank ABC secara andal. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.